أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam, dan aku sudah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa agama Islam ini sebagai agama yang terakhir, sebagai syariat yang terakhir yang Allah berikan kepada umat manusia, maka agama ini adalah agama yang sudah sempurna. Apa artinya sempurna? Bahwa semua problem, semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita, baik zaman dulu maupun zaman sekarang, itu semuanya sudah ada solusinya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan di dalamnya termasuk bagaimana kita berhubungan dengan sesama muslim maupun kita berhubungan dengan orang kafir, baik orang kafir yang memerangi kita maupun orang kafir yang berdamai dan yang hidup bersama dengan kita. Dan salah satu syariat dalam muamalah dengan orang kafir adalah bagaimana sikap kita ketika orang kafir itu sedang berhari raya. Bagaimana Islam mengajarkan kita ketika saudara kita yang Nasrani, yang Yahudi itu sedang berhari raya. Apa yang harus kita lakukan? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam Islam memang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bertoleransi. Tapi toleransi seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam? Bagaimana kita bertoleransi kepada saudara kita yang kafir? Maka Rasulullah mengajarkan toleransi itu ada dua. Kalau dalam masalah duniawi, masalah muamalah, Rasulullah mengajarkan kita lakukan sesuai surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, la yanhaakumullah, Allah itu tidak melarang kalian
anil ladina lam yuqatilukum fiddin, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan bagi orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari tanah-tanah kalian, untuk apa? Antabarruhum, agar kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Kalau dalam masalah dunia, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita berbuat baik dan berlaku adil. Sebagaimana yang Rasulullah contohkan ketika Rasulullah hijrah di Madinah. Dan di Madinah itu ada kaum Ansor, ya, kaum Aus dan Khazraj yang akhirnya memeluk agama Islam, dan ada kaum Yahudi. Yahudi itu ada 3 suku. Suku Nadir, Quraizoh, sama Kunaiko, ya Pak. Maka ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, maka beliau itu membuat perjanjian, ya, membuat piagam Madinah, di mana isinya perjanjian antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Inti pokoknya apa? Bahwa bagaimana orang Yahudi dan orang Muslim itu mereka saling mendukung. Maka ketika ada musuh yang datang, maka akan melawan bersama-sama. Dan Nabi juga menyatakan bagaimana beliau pun bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya, beliau pernah menggadaikan barang kepada orang Yahudi. Ya. Beliau punya pembantu orang Yahudi. Beliau bahkan pernah membantu rutin memberi makan kepada orang Yahudi yang miskin. Jadi kalau kepada orang-orang dalam masalah duniawi, dalam muamalah, beliau menggunakan akhlaknya yang paling baik. Silakan berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Itu dalam masalah dunia. Nah, tapi yang kedua, ini yang sering sekali banyak di antara kita yang tidak memperhatikannya. Apa? Toleransi di dalam beribadah, dalam keagamaan. Maka kalau dalam hal ini Rasulullah mengajarkan dalam surat Al-Kafirun, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak usah menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan sungguh aku ini bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kalau dalam masalah ibadah, apa yang Islam ajarkan? Ya sudah, silahkan kalian beribadah, silahkan kami beribadah, masing-masing tidak mengganggu, tidak menghalangi, tapi juga tidak bercampur baur. Nah, ini yang sering sekali baik di antara kita yang keliru, menganggap bahwa yang namanya toleransi berarti yang muslim ikut yang kafir ikut yang muslim. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Rasulullah dengan tegas, ya, melarang apa? Melarang kita untuk mencampurkan ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang bernilai kesyirikan. Yang bid'ah saja tidak boleh, apalagi yang syirik. Bahkan pernah, ya, suatu ketika orang kafir Quraisy datang kepada Nabi, wahai Nabi, daripada kita gontok-gontokan, daripada kita bertengkar saling memusuhi, gimana kalau kita bekerja sama, kita kongsi saja. Ada setahun, setengahnya buat saya,
kamu ikut menyembah Tuhan saya, setengahnya kami ikut menyembah Tuhanmu. Apa kata Nabi? No, nggak boleh. Ya, nggak bisa seperti itu. Oke, kalau setengah-setengah nggak bisa, sebulan gimana? Sebulan kamu ikut kami, 11 bulannya kami ikut. Kata Nabi, masih nggak boleh. Orang kafir gimana? Nawar lagi. Yaudah, kalau sebulan nggak boleh, seminggu bagaimana? Ya, seminggu saja kamu ikut ibadah kami, sisa waktunya kami akan ikut engkau. Nggak boleh, kata Nabi. Yaudah, penawaran terakhir ya, wahai Rasulullah. Sehari saja kamu ikut ibadah kami. Selanjutnya kami akan ikut ibadah engkau. Masih nggak boleh. Karena akhirnya itu penawaran terakhir. Kalau nggak sekali saja ya, wahai Nabi, ya Muhammad, sekali saja. Ya, kamu sekali menyembah berhala kami, sisa waktunya kami akan menyembah Allah saja. Apa kata Nabi? Nggak boleh. Sekali saja loh, bukan barang. Ayolah turun ayat surat Al-Kafirun tadi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau dalam masalah agama, masalah akidah itu tidak ada kompromi. Itulah batas yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya toleransi adalah bagaimana kita itu berdiri, kita bertahan di atas identitas kita. Kita memegang teguh akidah kita, bukan malah dicampur adukkan antara identitas kita dengan identitas mereka. Ya kalau sudah nggak jelas mana yang muslim mana yang kafir, ya gimana caranya mau toleransi? Yang namanya toleransi adalah bagaimana kita menghargai perbedaan di antara kita. Kita mengakui bahwa kita dan mereka itu berbeda. Kita dan mereka berdiri di atas pijakan yang berbeda, tapi kita tetap saling menghormati, saling menghargai. Nah, dan di antara bentuk toleransi adalah bagaimana tadi kita menyambut hari raya orang kafir. Termasuk di antaranya ya hari raya Natal yang kemarin ini ya baru diadakan. Kemudian kalau Buddha itu ya Waisak ya, hari raya Nyepi, hari raya Imlek bagi orang-orang Konghucu, dan hari raya yang lainnya. Maka bagaimana sikap kita? Maka seluruh imam madhab, jadi 4 imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat. Ya, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berselisih. Semuanya sepakat bahwa berpartisipasi dalam perayaan hari raya orang kafir hukumnya haram. Sekali lagi ya, semuanya, nggak ada yang berselisih, ijma semuanya sepakat bahwa berpartisipasi, berikut serta dalam perayaan orang kafir itu hukumnya haram. Ini paling yang berbeda itu hanya ulama-ulama sekarang, ulama-ulama zaman kini yang terpengaruh oleh paham liberal. Tapi kalau ulama klasik, ya ulama salaf semuanya sepakat ya, bahwa itu tidak boleh. Dan partisipasinya itu mulai dari memberikan selamat, ya itu nggak boleh. Kemudian memberi hadiah, apalagi sampai memberikan bantuan, fasilitas, tenaga untuk merayakan upacara tersebut. Maka semua ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ketika kita ikut berpartisipasi, ikut membantu mereka, ikut menyelamati mereka, seakan-akan kita mengatakan kepada mereka, selamat kalian sudah berbuat syirik, selamat kalian sudah mendurhakai Allah, selamat kalian sudah menyembah Tuhan selain Allah. Kita seperti meneguhkan ibadah mereka, kita seperti menyetujui terhadap ibadah
mereka. Coba Pak, kira-kira kalau ada orang yang berbuat maksiat, kita selamati mboten? Ada nggak orang yang kita bertemu dengan orang yang mabuk? Selamat ya, kamu sudah mabuk. Ada? Selamat ya, kamu sudah berzina. Selamat ya, kamu sudah judi. Selamat ya, kamu sudah riba. Ada nggak yang seperti itu? Tidak ada. Kita saja mengucapkan seperti itu, nggak enak ya. Dalam hati nggak enak. Maksud orang yang berbuat buruk, orang yang berbuat jahat malah diselamati. Orang yang berbuat dosa dan maksiat malah dikasih pujian. Kan ini nggak pantas. Maka ketika maksiat saja tidak boleh diselamati, apalagi kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah dosa dan maksiat yang paling besar. Ketika Rasulullah ditanya, apakah dosa yang paling besar? Apa jawab beliau? Yang pertama, menyekutukan Allah. Dan syirik ini adalah satu-satunya dosa di mana kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau meninggal dalam keadaan musyrik, itu satu tiket langsung menuju neraka. Jadi perbuatan maksiat yang paling besar. Maka kalau kita tidak mau dan tidak ingin memberikan selamat kepada orang-orang yang maksiat, tentu harusnya lebih tidak ingin mengucapkan selamat kepada orang-orang yang merayakan kemusyrikannya, merayakan kekafirannya. Tentu ini lebih tidak pantas untuk diselamati. Kadang-kadang ini salah satu kekurangan di masyarakat Indonesia itu kalau masalah ibadah, ya masalah maksiat itu ketat banget. Ya kalau maksiat no, miras no. Tapi kalau masalah akidah, masalah tauhid itu masih banyak yang kendor. Padahal akidah tauhid itu adalah fondasi dasar dari ajaran Islam kita. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Maka selain dari memberikan selamat, termasuk ya kita tidak boleh memberikan hadiah. Misalnya ada orang yang sedang merayakan Natal, kemudian kita memberikan hadiah kepada mereka, ataupun kita menerima hadiahnya. Kan kadang-kadang ada orang ketika perayaan Natal kemudian membagi-bagi hadiah kepada tetangga-tetangganya. Maka kalau kita dikasih seperti itu, lebih baik ditolak. Jangan. Kalau memang saya memberikan hadiah ini karena untuk merayakan Natal, merayakan Imlek, merayakan hari raya yang lainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan inilah toleransi yang benar. Bahwa ya sudah, kalau kalian mau merayakan silahkan. Ya, ada tempatnya, monggo. Ya, dikasih kita tidak mengganggu, kita tidak menghalang-halangi, kita tidak mengomentari atau menjelek-jelekkannya, tapi jangan paksa kita untuk ikut berpartisipasi. Tidak boleh seperti itu. Membantu misalnya membantu menghiasi gerejanya, tidak boleh juga. Menyiapkan kursi-kursinya. Bahkan beberapa ulama mengatakan kalaupun ada yang mesen makanan untuk perayaan, itu tidak boleh diterima. Ya, misalnya ada yang, Mas mau pesen untuk apa? Untuk hari raya Natal. Nah, seperti ini tidak boleh. Beberapa mengatakan seperti itu. Ya, apalagi kok sampai tadi ikut membantu merayakannya, ikut dalam upacaranya, hadir dalam perayaannya, sampai membantu menjaganya,
Bukan parah. Karena termasuk dalam yang Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong, jangan saling membantu dalam apa? Dalam keburukan dan kesesatan. Dalam dosa dan keburukan yang lainnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Niki sampai jam berapa? 5:04. Oke. Siap. Maka beberapa orang-orang yang mengaku sebagai ulama sekarang, sebagai ustadz-ustadz zaman sekarang, ada yang mengatakan, wah boleh ya bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal, boleh untuk membantu perayaan Natal, boleh untuk hadir dalam perayaan Natal dengan beberapa alasan yang syubhat, alasan-alasan yang tidak sesuai. Dan insya Allah akan kita bantah. Alasan apa pertama yang sering dipakai? Mereka sering berdalil dengan surat Maryam ayat 33. Ya, ketika Nabi Isa itu ditanya oleh orang-orang Bani Israel, ya ketika Maryam itu kan ketika membawa Nabi Isa, maka Maryam ditanya, wahai Maryam, kok bisa-bisanya kamu punya bayi di luar nikah? Kan bapakmu orang soleh, ibumu orang soleh, kok bisa-bisanya kamu seperti ini? Jadi wanita yang tidak pantas itu ya, wanita kok yang bisa hamil atau melahirkan anak di luar pernikahan. Maka Maryam itu hanya diam, kemudian mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Maka orang-orang bertanya, bagaimana kami bisa berkata-kata kepada bayi yang baru lahir? Maka dengan mukjizat Allah, Nabi Isa pun berbicara bahwa Allah itu mengutus saya sebagai nabi dan memberikan Injil kepada saya. Dan di antaranya ayat 33 beliau juga berkata, assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku ketika hari di mana aku lahir, hari di mana aku mati, dan hari di mana aku dibangkitkan kembali. Maka orang-orang yang liberal itu mengatakan, wah ini kan assalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan atasku ke hari di mana aku lahir. Berarti Nabi Isa saja menyelamati dirinya ketika lahir. Berarti boleh dong merayakan hari lahirnya Nabi Isa, atau yang dimaksud adalah perayaan Natal. Karena kalau dalam keyakinan mereka, Natal itu adalah kelahirannya Nabi Isa, kelahirannya Yesus. Maka pertama, ini adalah pendalilan yang keliru, asal-asalan dan tidak berdasarkan ilmu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini seperti itu. Semua ahli tafsir tidak ada, itu tafsir asal-asalan zaman sekarang saja. Yang kedua, kalau memang mau merayakan hari lahirnya Nabi Isa, itu Nabi Isa kalau dalam ajaran Yahudi, ajaran Nasrani sendiri, dalam kitab sucinya Nasrani, Yesus itu lahirnya ketika di mana pohon kurma itu sedang berbuah lebat. Jadi kalau pohon kurma berbuah, kira-kira musim apa, Pak? Musim kurma. Musim semi, kan kalau di daerah Palestina itu kan ada 4 musim, semi, gugur, kemarau, musim panas sama musim salju. Ya, semi, musim dingin, musim gugur sama musim panas. Nah, kalau kurma itu biasanya berbuah ketika antara musim semi ke musim panas. Itu kira-kira bulan April Mei, sekitaran segitu. Nah, sedangkan kalau yang hari perayaan Natal tanggal berapa? 25 Desember. 25 Desember itu di Palestina itu waktu sedang musim dingin. Itu sedang dingin-dinginnya. Jadi nggak mungkin ada buah tumbuh.
Jadi kalau mau merayakan hari lahirnya Nabi Isa, harinya saja keliru. Kok dibilang merayakan hari lahirnya Nabi Isa? Dan yang ketiga, nah di sini itu ketika Nabi Isa mengatakan assalamu alayya, keselamatan atasku, itu selamatnya adalah selamat doa. Semoga keselamatan itu datang kepadaku. Seperti kita mengucapkan assalamu alaikum, semoga keselamatan datang kepadamu. Jadi selamatnya itu selamat berbentuk doa. Bukan selamat yang kayak selamat ulang tahun, ya tahniyah ya, ucapan selamat ya kayak selamat hari raya, bukan seperti itu. Nah, ini makanya mereka itu memahami teks Arab, memahami kalimat Arab, tapi dengan pemahaman bahasa Indonesia. Makanya akhirnya tafsirnya jadi kacau, tafsirnya jadi tidak jelas. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal selama tidak meyakini bahwa Natal itu benar. Ini keliru kenapa? Karena yang dibahas oleh para imam ketika imam mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir itu haram adalah ketika mengucapkan tanpa niat. Maksudnya mengucapkan tanpa membenarkan agama mereka, itu yang diharamkan. Karena kalau kita mengucapkan selamat Natal dengan meyakini bahwa Natal itu benar-benar hari raya, meyakini bahwa hari Natal adalah benar-benar hari yang agung, berarti kita sudah membenarkan ajaran mereka, kita sudah membenarkan kesyirikan mereka, maka itu bukan lagi keharaman, tapi sudah kekufuran, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Karena sudah meyakini bahwa ada agama selain Islam yang benar, meyakini bahwa ada ajaran selain Islam yang benar. Itu kalau punya keyakinan seperti itu bisa masuk ke dalam kekufuran. Jadi kalau mengucapkan dengan meyakini itu sudah kufur. Tapi kalau mengucapkan mengucapkan selamat Natal tanpa meyakini kebenarannya, tanpa membenarkan ajaran mereka, maka itu tidak kufur, tapi tetap haram, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan, selamat Natal itu sebagai perbuatan baik kita kepada mereka. Maka kita jawab, kan berbuat baik itu tidak harus berpartisipasi dengan hari raya mereka. Banyak sekali cara kita berbuat baik, ya, dengan bermuamalah, dengan membantu mereka ketika kesusahan, memberikan makan, memberikan pakaian, menyediakan tempat ibadah, menyediakan tempat tinggal. Ya, banyak sekali cara-cara yang tersedia untuk membantu mereka. Dan ini semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling mulia perbuatan dan ucapannya, baik kepada orang Muslim, bahkan kepada orang-orang kafir. Apakah kita mengatakan kita lebih baik daripada Nabi Muhammad? Kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Kan tidak. Maka dan Nabi Muhammad pun yang akhlaknya paling mulia, beliau tidak pernah mencampur adukkan ibadah Islam dengan ibadah agama yang lain. Maka kalau kita kok mengucapkan Natal dengan alasan kita berbuat baik, maka seakan-akan kita mengatakan kita ini lebih baik, kita lebih mulia dibandingkan Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal karena selamat itu cuma basa-basi saja, cuma tradisi dan kebiasaan saja. Maka jawaban kita bahwa ya namanya basa-basi tetap dilihat kontennya, dilihat isinya. Ya.
Kan nggak mungkin ya kita basa-basi dengan basa-basi yang memaki, basa-basi dengan menjelek-jelekan orang, kan tidak boleh. Ya. Kan nggak mungkin ya kita datang ke rumah, monggo Pak, dipun kabare, ini kok mukanya tas jelek mawon nggih. Kan nggak bisa seperti itu nggih. Kok kadose badannya masih buruk terus nggih, kan nggak bisa. Maka kalau basa-basi saja tidak boleh menjelek-jelekan orang, apalagi dengan menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan kita mengucapkan selamat Natal, itu seperti kita mengucapkan selamat bahwa Allah itu punya anak. Padahal Allah berfirman, hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi ini hancur. Kenapa? Karena orang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi perkataan seperti ini adalah cacian, ya, makian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau mau memaki, ya, kalau mau berbicara, ya dilihat kontennya, dilihat isinya. Kalau memaki orang saja tidak boleh, apalagi memaki, menjelek-jelekkan, mencemooh Allah Subhanahu wa taala. Dan penghinaan apa yang lebih parah dibandingkan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan kemudian yang kelima, ada orang yang mengatakan, wah, ini mengucapkan selamat Natal itu balas budi. Karena mereka sudah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha, selamat Ramadan kepada kita, berarti kita harus membalas. Maka ini logika yang keliru. Kenapa? Karena kalau mereka itu mengucapkan selamat Hari Raya kepada kita, itu adalah perbuatan yang baik. Karena agama kita agama yang benar. Berarti mereka menyelamati kita karena kita sudah berbuat kebaikan, dan itu benar, itu baik. Tapi kalau kita menyelamati mereka, berarti kita menyelamati mereka karena sudah berbuat keburukan, dan itu adalah perbuatan yang buruk. Berarti kita membalas perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Kalau membalas yang baik ya harus dengan yang baik juga. Ini seperti misalkan kalau kita sedang menikah, kemudian orang kafir itu datang kepada kita, selamat ya sudah menikah. Boleh? Tidak apa-apa, silahkan. Tapi apa kemudian kita balas ketika mereka sedang berzina, kemudian kita balas mengucapkan selamat ya sudah berzina? Alasannya kan sama, kan? Karena mereka sudah mengucapkan selamat menikah, berarti kita membalasnya dengan selamat berzina. Kan logikanya logika yang sama. Apakah boleh? Mboten barang. Mosok selamat kebaikan dibalas dengan selamat keburukan. Kalau mau memang membalas ya selamat dengan selamat yang baik juga. Selamat kalau misalnya tadi selamat hari raya, ya kita balas, tapi jangan balas dengan memberikan selamat kepada hari raya mereka.